Terang benderang. Ini terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Syukran. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, shoimin, shoimat, para santri putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kalau hamba-hambanya itu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, tidak terhitung saking banyaknya. Di antara nikmat yang diberikan pada kita, yang pertama nikmat iman, kedua nikmat Islam, ketiga nikmat ihsan, dan lain-lainnya. Kita wajib bersyukur. Syukur pengertiannya menurut para ulama adalah isti'malun ni'ami lima khuliqa li ajli, atau isti'malun ni'ami li ta'atillahi. Syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan sesuai dengan untuk apa nikmat itu dibuat, diciptakan. Atau isti'malun ni'am li ta'atillahi, menggunakan nikmat untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
di antara kenikmatan yang melekat pada diri kita masing-masing panca indera. Apa anak-anak? Apa? Panca indera. Bahasa Arabnya al-hawasul khamsu. Apa? Al-hawasul khamsu. Panca indera. Misalnya kita diberi panca indera berupa mata. Apa? Mata. Semua orang tahu fungsi mata untuk melihat. Apa? Untuk melihat. Mata itu adalah jendela hati. Mata itu jendela hati. Maka ketika kita diberi nikmat berupa mata, kita diperintahkan untuk menggunakan mata itu untuk melihat hal-hal yang membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk melihat kepada hal-hal yang menyebabkan kita ini menuruti hawa nafsu. Contohnya ada laki-laki melihat wanita, terus melihatnya itu tidak dikendalikan. Nah, itu namanya menggunakan nikmat mata untuk menuruti hawa nafsu. Tapi mari kita gunakan mata yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk melihat hal-hal yang membuat kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kalau kita gunakan mata kita untuk melihat tulisan yang ada di dalam Al-Quran, ya jangan dilihat saja. Setelah kita melihat, kita baca. Kalau dibatin namanya nggak baca. Kalau baca itu namanya diucapkan. Gitu. Kita baca Al-Quran. Syukur bacaan Quran kita itu banyak, berlembar-lembar. Ada program One Day One Juz. Apa? One Day One Juz. Boleh dan bagus. Tapi jangan hanya mengejar target sekian juz tanpa adanya pemahaman terhadap yang kita baca. Bisa saja orang itu bacaan Qur'annya banyak, mentargetkan banyak, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dia tidak paham apa yang dibaca, tidak mengerti, tidak menghayati. Bagaimana mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalau satu ayat pun dia tidak memahami? Banyak anak-anak sekalian, orang-orang Islam yang rajin baca Quran, tapi perilakunya bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena sebatas baca, sebatas ingin dapat pahala sebanyak-banyaknya, sehingga dia lupa
kalau Al-Quran itu merupakan way of life bagi setiap manusia. Jadi kita baca Quran jangan hanya sekedar untuk cari ganjaran, pahala, sehingga apa yang ada dalam Quran itu tidak diamalkan. Mending satu Quran, satu ayat dari Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu apa tuh maksudnya? Kok ada surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah? Sebenarnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para ahli tafsir memaknai bahwa huruf-huruf awal mengawali Al-Quran, maksud saya Alif Lam Mim, itu digunakan untuk memberikan peringatan awal. Kalau apa yang akan ayat sesudahnya itu hal-hal yang sangat penting. Seperti contohnya gini, kita ini di pesantren, kegiatan kita yang ada di pondok ini diatur oleh waktu. Ketika mau masuk kelas, contohnya dulu belum ada bel listrik, itu yang di bawah pohon pinjut dibunyikan teng 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 teng. Oh, ini jam 7, waktunya masuk sekolah. Sekolah itu penting karena di sekolah dapat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu untuk kebaikan masa depan. Ada bel itu bunyi teng 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 teng. Nah, itu contoh. Itu baru Alif Lam Mim. Nanti ada Yasin, ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod, ada Nun. Tapi kamu jangan ngimami sholat tarawih setelah baca Fatihah Nun wal qalami wa ma yasturun, Allahu Akbar. Boleh, tidak dilarang. Tapi yang belakangnya mau membaca Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi kepada isti'malun ni'am lima khuliqa li ajli, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan untuk apa nikmat itu diciptakan. Itu contohnya baru mata ya. Kalau yang menggunakan nikmat mata untuk maksiat, ini tidak disyariatkan, bahkan dilarang. Misalnya untuk membaca cerita-cerita yang berbau pornografi, nah, itu jelas dilarang, anak-anak. Jelas dilarang. Puasa-puasa baca yang kayak gitu, maksiat. Apa? Maksiat. Atau untuk melihat gambar-gambar wanita yang memamerkan aurat, maksiat.
Tidak sengaja. Lihat-lihat korannya baru, ada gambar wanita, iklan sampo atau sabun. Wah, ini yang saya cari. Bulan puasa, naudzubillah min dzalik. Pantesan ngeres pikirannya. Oh, yang dibaca kayak gitu. Seharusnya kamu nyantri di Pabelan ini semakin tahun tambah ilmu, tambah alim. Tambah apa? Alim. Jangan semakin tambah tahun semakin dugal, bandel, beli. Wah, sudah kelas sekian kok kepalanya botak. Kelas sekian kok suruh nyabuti rumput sampai habis. Itu nggak tambah alim. Gara-gara apa? Yang dibaca tidak mengarahkan kepada taat pada Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu nikmat mata. Ya begini para santri, saya kasih tahu secara ilmu jiwaan atau psikologi. Ada anak laki-laki sudah menginjak usia pemuda, melihat lawan jenis cantik, cakep, tertarik, normal. Apa normal? Iya. Yang putri melihat cowok lewat tapi umurnya sudah 95 tahun. Kalau dia tertarik, dipertanyakan ini. Awang sudah 95 tahun. Ya. Kalau dia nggak tertarik, normal. Ngerti nggak ini? Ya, kalau kamu ngaji sama saya itu tak buka selebar-lebarnya. Tapi kenormalan kita ini dalam pikiran, dalam hati harus dikendalikan oleh agama. Oleh apa? Agama yang kita anut. Jangan ngumbar hawa nafsu. Kalau kamu atau bukan kamu, kalau orang itu senang ngumbar hawa nafsu, derajatnya sama dengan hewan. Persis. Derajatnya sama dengan hewan. Kalau tukang ngumbar hawa nafsu, berarti orang itu tidak menggunakan nikmat yang digunakan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha bersama-sama menggunakan nikmat itu sesuai dengan untuk apa nikmat itu diciptakan. Baik para santri, ini sebagai mukadimah biar kita itu jadi orang yang taat. Kalau saya itu merasa sedih, udah di Pabelan bertahun-tahun bukan tambah taat, tambah musal umpamanya, tambah bandel, tambah beling, tambah nggak bisa dijadikan contoh. Naudzubillah min dzalik. Maaf kalau ada yang tersinggung ya. Nah, karena banyak yang dijumpai itu tidak satu dua. Kembali lagi saya mau meneruskan kajian kita 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saya menyampaikan pada jamaah
sekalian tentang surga. Tentang apa? Surga. Secara umum surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang selama hidupnya di dunia ini dia beriman dan beramal soleh, dia dijanjikan oleh Allah akan ditempatkan di surga. Orang yang selama hidupnya di dunia ini tidak beriman dan banyak bermaksiat, dia dijanjikan neraka. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Manusia itu diberi kebebasan oleh Allah. Coba lihat di surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kanal muhli yasmil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Katakan, wahai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi datangnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan kamu sekalian, bukan dari manusia. Apa yang benar dari Tuhan, dari Allah, yaitu apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim berupa firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi syariat-syariat Allah untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Udah dikatakan gitu. Tapi banyak orang yang ngaku dirinya benar, bahkan saling menyalahkan kepada orang lain. Kalau diajak kembali kepada tuntunan yang benar, enggan, tidak mau. Allah beri pilihan. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu menungso ki disekarep, dijor, silakan, terserah ente aja mau gimana. Faman syaa'a falyu'min. Siapa mau iman, siapa yang nggak mau kufur aja. Pilih. Ternyata manusia itu ada dua, ada yang milih kebenaran, ada yang milih kebatilan. Siapa mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mengikuti kebatilan, mengikuti syaitan. Silahkan. Kalau mau ke neraka, banyak-banyak aja maksiat, bejat aja, banyak minum-minuman keras, banyak main perempuan, judi. Silahkan, please, tafadhol. Tapi tuh tempatnya kamu jelas. Mau milih mana? Milih jahanam, milih jahim, milih sakor, atau yang lain?
Jelas itu. Kalau mau milih iman, silakan. Mau milih Firdaus, milih apa itu? Naim, milih Aden, atau milih surga-surga yang lain, silakan. Nah, ternyata manusia itu dua macam. Kalau yang nyantri di Pondok Pabilan ini, insya Allah nggak akan milih yang neraka lah, gitu. Panas, saya kasih tahu. Memang pernah merasakan buruknya merasakan api di dunia saja. Kita menginjak puntung rokok, langsung apa? Jundil bahasa Jawa. Begitu nginjak puntung rokok ada baranya kecil, baru segitu panas. Itu ada Gunung Merapi sana kelihatan. Kalau pas erupsi mengeluarkan api yang panasnya sampai ribuan derajat Celcius. Ini tahun 2010, tahun berapa? 2010 itu erupsi. Juru kuncinya Gunung Merapi, Mbah Marijan, mati. Kena apa? Kena awan panas. Itu baru di dunia. Nah, apa kamu mau milih ke situ? Silakan, kata Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau berimanlah, siapa mau kufurlah. Tapi ini ayat adalah ancaman, anak-anak sekalian, ancaman. Bukan untuk memberi kebebasan milih, tapi ancaman. Orang-orang yang zalim itu disediakan oleh Allah naron. Apa? Api mengelilingi dia, membakar dia. Orang yang di neraka itu panas luar biasa, lapar luar biasa, haus luar biasa, dan waktunya tidak terbatas. Siapa yang bakal gitu? Yang di dunianya banyak maksiat. Punggungnya akan disetrika dengan setrika neraka yang panas. Dahinya akan disetrika dengan setrika yang panas. Dia minta minum, diberi minuman dari cairan panas timah. Tidak berhenti-berhenti begitu. Siapa calon ke situ? Orang-orang yang tidak mau membayar zakat, yang menimbun-nimbun emas. Wadzuqu adzabal hariq, rasain lu panas azabnya. Mau minta tolong ke siapa? Sama pacarnya yang setia yang di dunia? Tidak bisa. Sama bosnya yang sayang sama di dunia, kamu tidak bisa. Tidak ada pertolongan lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka para santri sekalian, jangan main-main kita ini hidup di dunia. Jangan coba-coba berbuat maksiat. Jangan coba-coba melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba menerjang peraturan yang dibuat
sinau di sini, belajar di sini itu biar ngerti syariat. Kalau sudah ngerti syariat, syariatnya dipakai. Kalau sudah ngerti mencuri itu dosa, ya jangan mencuri. Kalau sudah mengerti ghibah itu dosa, ya jangan ghibah. Kalau sudah mengerti pacaran itu mendekati zina, ya jangan pacaran. Kalau mengerti hawa nafsu, silahkan, karena setan itu luar biasa kuatnya mendorong manusia untuk mengajak ke neraka. Wah ini dalam hatinya sudah meluap-luap, ingin bertemu dengan si A atau si C atau si F namanya ya. Dinasehati sama bagian keamanan, sama kakaknya, sama pengurusnya, ndablek tadi gugu gitu. Dia menuruti hawa nafsu. Kalau di Pabilan tidak ada, di SMA luar, masya Allah anak sekalian, sampai dikeluarkan dari karena apa? LKMD. Kayak sekelas nulis ngerti ya. Lamar keri meteng dhisik. Nauzubillah min dzalik. Ini yang trik. Kenapa? Nuruti hawa nafsu. Hidupnya buntu. Tempat kembalinya kalau nggak tobat, ya sana diam yang panas tadi itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi mari kita gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengharapkan surga Firdaus, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan surga Aden, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan surga Ma'wa, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan surga Darussalam, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan surga Darul Muqam, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Dan seterusnya. Para santri sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita amalkan. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum